Kepala sekolah itu Ibu Nini selaku pimpinan dan kepala di Rumah Belajar Hanania ini. Yang berikutnya adalah acara inti seminar kita hari ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kak Imron Rosyadi, MPD CHT. Beliau adalah seorang trainer dari Stephen Research dan Quranic Entrepreneur. Yang mohon maaf Kak Imron kalau ada kesalahan, saya juga tidak membacakan seluruh banyak sekali prestasi Kak Imron. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Kak Imron nanti banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara berikutnya akan ada acara sesi tanya jawab. Yang berikutnya terakhir adalah acara penutup dan doa. Untuk meningkat ke acara berikutnya, tadi pembukaan sudah saya buka dengan basmalah. Kemudian berikutnya akan ada sambutan dari Kepala Rumah Belajar Hanania oleh Ibu Nini Hidayati Septia, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kak Imron Rosyadi, MPD CHT, selaku pemateri pada acara seminar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan, yang terhormat para dewan guru Rumah Belajar Hanania, yang sekaligus menjadi panitia acara pada pagi hari ini, serta anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari acara ini dalam keadaan sehat walafiat di dalam acara seminar parenting dengan tema pengaruh pola asuh terhadap kesuksesan belajar anak sesuai kecerdasan genetik berbasis TV. Yang saya hormati, dalam kesempatan yang bahagia ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kita semua yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya masing-masing, tapi masih dapat hadir di acara seminar ini. Mudah-mudahan di acara ini semuanya dapat ilmu yang bermanfaat dalam mendidik anak-anak kita tercinta. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang utama bagi anak-anak kita adalah di dalam rumah, di mana guru yang terbaik bagi anak kita adalah ibu, mama, bunda, amihnya, dan kepala sekolah yang terbaik adalah ayahnya. Dari itu, untuk menjadi guru dan kepala sekolah terbaik bagi anak-anak kita itu perlu adanya ilmu dan strategi. Bagaimana kita mengenal anak kita lebih dalam. Sejauh ini, apakah kita sudah mengenal anak kita dengan baik? Ya. Maka dengan adanya tes Vivin ini, harapannya semoga kita lebih mengenal karakter, potensi, ya, kelebihan dan kelemahan anak-anak kita itu di mana. Kita lebih mengenal kelemahan dan kelebihan anak kita, potensinya di mana, maka akan lebih mudah untuk kita memberikan arahan, memberikan pendidikan sesuai dengan
genetik dari anak kita, sesuai dengan yang Allah fitrahkan, yang Allah titipkan ke anak kita masing-masing. Datang bagi yang baru bergabung. Bunda sekalian, jadi tes TVIT ini insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh sebagai kita itu sebagai madrasah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga kita jadi tidak bingung dan bisa memberikan arahan kepada anak-anak kita jika suatu saat nanti saat sekolah SMA untuk memilih jurusan apa, saat nanti ada rezeki bisa kuliah untuk memilih jurusannya apa, agar tidak ada lagi sistem coba-coba, buang-buang waktu dan buang-buang uang, ya. Jadi kita dengan belajar Stephen ini kita jadi tahu shortcutnya, ya, untuk masa depan anak kita itu kemana jalannya, seperti itu. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Selamat bergabung dan selamat menimba ilmu bersama-sama agar menjadi orang tua yang lebih berilmu, ya, yang lebih banyak memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyampaikan sambutan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua siapkan ya Bu ya, karena menjadi orang tua itu benar-benar tidak mudah ternyata. Ya, kita bisa mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita lepaskan dulu ya segala macam masalah di rumah. Mungkin ada jemuran belum diangkat atau belum nyuci mungkin, atau mungkin belum dikasih jajan sama suami gitu. Jadi lupakan masalah-masalah itu, karena hari ini kita sama-sama mau belajar ya Bu ya. 3 tahun kurang sebulan. Hasilnya thinking itu otak kiri atas, sementara ini otak kanan bawah. Itu beda Bu. Usia 3 tahun anak saya ini main mobil-mobilan tiba-tiba baca Quran sendiri Bu. Saya sempat Masya Allah gitu ya. Selain daripada membaca Quran, pastinya peran orang tua juga penting. Murojaah, kita ajak ngaji, kita ajak belajar. Dan jadi pertama, potensi anak apa, temukan, dilatih, optimalkan, jadi generasi terbaik ya, dan jadi insan mulia. Kan itu yang kita harapkan Bu ya, betul ya. Kita mengharapkan anak-anak kita menjadi generasi terbaik, menjadi insan yang mulia. Jadi saat ini banyak sebetulnya alat tes ya. Beberapa sekolah mungkin ada tes yang menggunakan tulisan, menggunakan tanya jawab ya. Ditanya anaknya, kamu suka apa, kamu hobinya apa, kemudian tiba-tiba langsung diklaim bahwa anak ini kecerdasannya begini, kan begitu ya. Sementara cara mengetahui bakat dan potensi itu ada dulu, itu tadi yang namanya psikometrik, kemudian ada biometrik. Jadi psikometrik itu observasi kuesioner ya, pertanyaan-pertanyaan, hasilnya bisa berubah-ubah tergantung mood anaknya. Tetapi kalau biometrik, tes DNA, ini Bu, alat tes ini luar biasa, bukan sembarangan ini ya. Jadi ini sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian. Kita tes DNA itu, Stephen itu menggunakan 10 sidik jari, karena sidik jari ini diciptakan Allah berbarengan dengan sistem syaraf otak pada saat dalam kandungan. Jadi ketika kita semua dalam rahim ibu kita, sidik jari itu diciptakan berbarengan dengan sistem syaraf otak, sehingga
karakternya, minatnya, bakatnya itu beda-beda. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu ya Bu ya. Ada faktor internal dari keluarga atau faktor lingkungan. Tadinya anaknya soleh, bager, nurut, tiba-tiba kena pergaulan jadi Masya Allah ya, jadi luar biasa. Disiplin ini cukup sekali seumur hidup, minimal di usia 2 tahun ke atas. Jadi 2 tahun ke atas itu sidik jari sudah mulai terbaca. Karena 2 tahun ke bawah sidik jarinya masih sangat lembut. Jadi nanti susah basketnya. Karena kadang yang di atas 2 tahun pun kayak tadi ya, kata Haira ya, masih agak susah karena masih lembut. Ini kita itu fenotip Bu. Kita itu fenotip. Kita 20%-nya genetik, 80%-nya lingkungan. Jadi kadang kok sama-sama intuitif bisa, tapi kok karakternya agak berbeda. Ternyata ada faktor lingkungan yang merubah dia, baik dari faktor eksternal luar maupun dari internal. Internal itu termasuk daripada pola pengasuhan. Kan kita lagi bahas pola pengasuhan ya. Ibu A dengan ibu B dan ibu C itu kan cara pengasuhnya beda. Pada akhirnya itulah yang membentuk kebiasaan anak. Yang harusnya misalkan anak dari 3 ibu ini adalah sama-sama intuitif contohlah. Tapi intuitif yang pertama pola asuhnya begini, intuitif kedua pola asuh dari ibunya begini atau dari ayahnya, intuitif yang ketiga pola asuh dari orang tuanya begini. Pada akhirnya itulah yang membuat si anak berbeda cara merespon sesuatu, cara berpikir, cara belajar. Tetapi nanti ada satu kunci yaitu genetik. 20% ini akan mampu merubah dia kembali ketika dia sudah paham. Oh, ternyata cara belajar aku seperti ini. Sama dengan saya tadi kisahnya. Ketika saya dahulu dipaksa matematika, kemudian saya di usia 26 tahun paham akan diri saya. Oh, baru saya kembali ke genetik saya. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Begitu. Jadi faktor eksternal dari keluarga, eksternal keluarga itu artinya si anak ini kan menerima respon dari luar, dari keluarganya. Kalau internal genetik dirinya, gitu ya Bu ya. Tetapi kalau pola pengasuhan internal dari dalam keluarga, nah itu jadi kita bedakan nih. Internal dari dalam keluarga, eksternal dari lingkungan luarnya, begitu. Ya, jadi nanti kita kembalikan kecerdasan anak-anak kita, fokus maunya kemana, lulusan setelah dari Hanania SD-nya mau kemana, MTS-nya mau kemana, MA-nya mau kemana, kuliahnya jurusan kemana, nanti bisa diarahkan melalui tes TV, begitu ya. Kita lihat bunga ini ya Bu ya, pohon-pohon ini, kira-kira perlakuannya sama nggak Bu? Kira-kira kalau kaktus disiram terus hidup nggak Bu? Ya, kaktus disiram terus hidup nggak Bu? Terus apa tuh? Bonsai itu ya. Bonsai juga tuh kalau disiram terus nggak kena matahari hidup nggak tuh? Dia akan busuk ya Bu ya. Dia butuh panas apa? Aglonema. Nah, dia butuh panas di luar dalam, dia kuat terhadap cuaca. Nah, berarti kan perlakuannya beda. Anak itu ada berapa? 1, 2, 3. Nggak mungkin 3-3-nya kita samain Bu. Jangan sampai kita ngomong tuh kayak kakaknya tuh begitu dong. Wah, ini akhirnya keluarlah bahasa membeda-bedakan. Tuh kayak adiknya tuh yang baik apa? Belajar tuh pintar matematika tuh kayak adiknya. Ah, udah ini. Yang ada anaknya nanti jadi gak percaya diri, anaknya malah jadi malas belajar, anaknya jadi gak mau bersosialisasi. Itu ulah siapa coba? Ulah siapa Bu? Ulah ibu ya? Ulah bapaknya gitu ya, ulah orang tuanya yang tadinya anak mau belajar, anak semangat belajar dibanding-bandingkan, dibeda-bedain, dianggap gak mampu dalam satu materi pelajaran. Akhirnya kita anggap kamu gak bisa, kamu gak cerdas, kamu gak pintar. Ini anak bukannya mau berkembang malah jadi down, bener gak? Anak malah jadi takut Bu. Anak mau bereksplor, mau belajar, takut dia karena takut salah, takut
takut disalahin, takut dibodoh-bodohin, takut dibilang nggak bisa, takut untuk mengeksplor dirinya. Maka nanti disiplin ini akan kita bahas ya, akan kita tahu semuanya. Sudah. Nah, sebagai orang tua, akankah kita memperlakukan anak-anak ini sama ya? Jadi anak itu karunia dari Allah ya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawayhi yuhawidanihi yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci bersih. Maka orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, pemikirannya ataupun karakternya menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Anak-anak kita itu cerdas Bu. Ada yang pintar. Saya pernah menangani anak Down syndrome. Anak Down syndrome di dekat ini ya. Nah ini bukunya ya Bu ya. Jadi yang sudah daftar tes itu 15 orang ya. Nanti akan dapat buku jendela inspirasi. Dan ini spesial ya Bu ya, di awal tahun untuk rumah belajar Hadaniyah ini Masya Allah dapat buku senilai 150.000 ya. Free ini ya, free senilai 150.000. Di dalam buku ini saya salah satu penulisnya Bu. Jadi di buku ini itu itu ada beberapa penulis. Jadi ini kumpulan penulis-penulis dari trainer Stephen dan saya membahas tentang Down syndrome. Down syndrome. Jadi tetangga saya ada yang Down syndrome, kemudian tes Stephen, ternyata hasilnya adalah seorang jahil konser. Jadi hasilnya adalah Philip, ternyata cerdasannya Philip. Walaupun dia Down syndrome, tapi dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Maka ketika tahu hasilnya adalah Philip, alhamdulillah sekarang proses belajarnya jadi lebih baik dari orang tuanya. Anak yang cerdas bagaimana? Oh dia mau pintar, udah biarin aja, jangan dibimbing, jangan begitu ya Bu ya. Ini kan ada yang cerdas nih, contoh nih, pintar matematika ya, di gambar ini begitu, ada yang semangat belajar begitu kan. Jangan kemudian kita sudah pintar dibiarkan saja, tidak. Tetapi mereka masih butuh bimbingan, butuh pantauan agar pintarnya menjadi benar. Betul Bu? Banyak orang pintar nggak benar sekarang, pintar keblinger katanya. Jadi pintar tapi keblinger, kenapa? Karena dia nggak punya fondasi dari keluarga, dari dalam dirinya. Kekuatan, motivasi, value hidup itu tidak diberikan dari keluarga, yang pada akhirnya mereka pintar tapi jadi keblinger. Nah inilah yang kemudian harus menjadi titik ya, menjadi poin untuk kita para orang tua agar terus membimbing anak-anak kita dengan caranya masing-masing. Yang cerdas tetap diberikan pengarahan, yang kurang diberikan motivasi, semangat begitu ya. Ketidaktahuan Anda menimbulkan banyak risiko. Nah ini dia. Pertama, sakit cross itu biaya kebodohan. Seperti saya tadi, yang harusnya dari kecil orang tua saya melihat, oh Imran tuh pintar nyanyi ya, Pak Imran pintar menggambar ya, pintar menghafal. Arahkan dia ke melukis, arahkan dia ke tarik suara, lomba-lomba yang kursus-kursus tarik suara vokal gitu ya, supaya dia lebih fokus ke bidang itu. Kemudian jangan kita kejar yang tidak bisanya. Ibarat nanti ada ikan, ada kera Bu ya. Ikan kan hobi berenang di air, kecerdasannya berenang. Jangan sampai kemudian kita paksa ikan untuk melompat-lompat di pohon, gitu ya. Yang ada dia akan mati gitu ya. Sama halnya dengan kera pandai melompat-lompat di pohon, ngambil ini ngambil itu semua di pohon. Kita paksa dia untuk menyelam, kira-kira Waalaikumsalam, ya mati dia. Itulah yang harus kita lakukan pada anak-anak kita. Nanti ketika ibu tahu hasil tesnya, fokus pada kecerdasannya. Yang kekurangannya diminimalisir aja. Ikuti standar kelulusan yang ada. Contoh, dia matematikanya kurang.
banyak orang saat ini salah jurusan pendidikan, yang harusnya dia ke bidang sains masuknya ke sosial, yang harusnya ke sosial, pokoknya banyak yang salah jurusan, apalagi yang mahasiswa ini. Stephen membantu untuk mengarahkan itu. Jadi kita nih mau kemana arah kita. Bahkan Bu, saya pernah menangani kasus orang tua yang mau bercerai itu dengan Stephen. Jadi Stephen ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk keluarga dalam proses bekerja pun di perusahaan bisa menggunakan Stephen ini, begitu ya. Nah, ini salah satu rumah Quran Stephen. Jadi menghafal Qurannya itu nanti berbasis Stephen, Bu. Orang sensing cara menghafal Quran gimana, orang thinking cara menghafal Qurannya gimana, intuiting cara menghafal Quran bagaimana. Saya cara menghafalnya itu kan saya ini intuiting kecerdasan tingkatan 6. Jadi dia berimajinasi, dia membayangkan. Jadi kalau misalkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau ibu-ibu pernah melihat ada hafiz cilik yang begini-gini tangannya itu ya, nah itu tuh membayangkan dia intuitif. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin sambil membayangkan dan memahami artinya secara singkat. Nah itu intuitif. Nanti kita bahas banyak ya tentang cara-cara metode Quran untuk setiap kecerdasan yang berbeda. Nah, jenis mesin kecerdasan dan potensi menonjol seorang dapat diketahui dengan tes sidik jari. Itu yang saya sampaikan. Sidik jari diciptakan Allah berbarengan dengan sistem syaraf otak. Jadi setiap orang berbeda dari faktor kecerdasan genetik dan juga faktor daripada lingkungannya. Jadi 13 minggu dalam kandungan ya Bu ya, masih janin, kemudian ditentukan oleh DNA, kemudian berbarengan dari sidik jari dengan sistem syaraf otak terbentuk. Makanya anak-anak kita nih Masya Allah beda-beda. Satu bawel, satu pendiam, satu main terus, satu di rumah aja nggak kemana-mana, satu berani, satu pemalu, kan begitu. Nah nanti kita akan bahas ya. Di dalam surah Al-Qiyamah kita baca ya. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan kembali tulang-tulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sidik jari ini kita beda-beda. Seisi dunia ini kan isi orang sidik jarinya beda-beda. Makanya kenapa ditulis di dalam Al-Quran, karena ini sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang luar biasa daripada sidik jari manusia. Maka para profesor, para peneliti itu meneliti sidik jari ini, yang kemudian dibuatlah alat tes yang luar biasa Stephen ini ya. Nah ini coba kita hafalkan ya. Sensing, begitu ya. Kenapa pentingnya golongan darah? Golongan darah itu hanya respon awal. Artinya golongan darah hanya respon awal. Ketika ada suatu berita, ada suatu kabar, ada suatu kejadian yang diterima oleh saya, misalkan saya ini intuitif darah B, berarti saya intuitif banget. Nah gitu. Intuitif darah B, intuitif banget. Feeling darah O, feeling banget. Thinking darah A, thinking banget. Pokoknya dia thinking itu dia nggak bisa. Jadi kalau punya teman kurang peka mungkin dia thinking. Jadi thinking itu karena bermain logika, objektif cara pandangnya. Maka perasaannya nggak baper, perasaannya nggak mudah merasa. Jadi kalau mau nagih hutang, orang thinking suruh maju. Orang thinking berarti nagih hutang dia merasa, oh ini objektif gue gitu. Berani. Tapi karena kalau kayak kita yang model yang perasaan, duh nggak
pendidikan, siapa yang mau menjadi promosikal, orang yang mau maju. Orang Filipin itu kan pintar mengafirmasi, pintar ngomong, pintar melegitimasi, pintar mengambil hati orang. Orang insting sama juga, tapi dia betul-betul dari hati ke hati gitu ya. Jadi anaknya Stephen begitu. Jadi nanti ibu yang mau tes TV nanti mau ditabur lagi sama Bu Dini boleh, silahkan ya. Jadi nanti bisa dikoordinir sama Bu Dini ya. Nah ini ya dari kecerdasan. Nah, jadi nanti ketika tahu anaknya, saya udah gak terlalu mengulang banyak ya, karena ini udah saya jelasin ya. Dari kecerdasan ada introvert, ada extrovert. Introvert tadi apa Bu? Kemudinya dari dalam diri. Jadi orang introvert itu nggak gampang dipengaruhi. Tapi introvert dalam dunia Stephen dengan bahasa psikologi itu berbeda. Kalau di psikologi kan pasti sering dengar ya, ini orang introvert nih, ini orang extrovert nih, katanya gitu. Orang introvert itu kalau dalam dunia psikologi bilangnya dia katanya pendiam, katanya yang pemurung, pemalu itu introvert. Tapi dalam dunia Stephen beda pengertiannya. Dan orang extrovert katanya yang ceria, yang menyenangkan gitu-gitu ya. Tapi dalam dunia Stephen ini karakternya berbeda. Jadi kalau introvert itu dia rangsangannya dari dalam dirinya. Dari dia tuh nggak butuh rangsangan dari luar. Kalau hatinya udah bilang aku mau nih cepat. Orang introvert itu kuat dari dalam diri. Sementara extrovert butuh rangsangan, butuh pemanasan dari luar nih, baru dia mau keluar gitu. Tapi orang introvert ketika sudah keluar biasanya dia masuk lagi ke dalam lagi gitu ya. Kalau extrovert kalau udah dipanas-panasin keluar udah semangat gitu ya. Ini perbedaan dari kecerdasan introvert dan extrovert. Kalau orang introvert itu senang tantangan. Nanti kan anak-anak ibu hasilnya muncul nih. Kalau saya jadi extrovert senangnya diiming-imingi, extrovert diiming-imingi, introvert ditantang. Jadi nanti cara belajarnya jangan dibalik. Orang introvert jangan diiming-imingi, orang extrovert jangan ditantang. Nah, kalau orang introvert diiming-imingi, dia akan menyepelekan doang gitu. Gue juga bisa gitu. Tapi kalau orang extrovert ditantang, dia lemah. Aduh, aku ditantang, nggak bisa. Nah, extrovert harus diiming-imingi. Ayo saya belajar nih, nanti dapat apa? Dia kesukaan dia es krim, ayo belajar dulu ya, dikasih es krim sama mama. Itu kan iming-iming. Tapi kalau introvert, ayo belajar nanti ya dikasih es krim. Nah, bahasanya beda. Jadi nanti main bahasa Bu ya, main bahasa ke anak. Introvert ditantang. Kamu kalau nggak belajar nanti enggak ayo kasih es krim. Tidak, bahasanya tidak. Oh, kalau nggak belajar enggak es krim nih, keluar lah dia gitu. Tapi kalau extrovert, kamu belajar saya nih, pokoknya introvert harus gitu. Belajar saya nih nanti dapat es krim dari mama gitu. Jadi iming-imingan orang introvert. Orang introvert ditantang, orang extrovert iming-iming. Paham ya? Nah, jadi sumber stimuli itu apa? Stimulus rangsangan ya. Jadi stimulus rangsangan, introvert dari dalam dirinya, introvert dari luar ya. Ini rangsangan dirinya, introvert diancam. Ya diancam ya anti neraka tuh nggak mau, dia kalau diancam dia malah makin semangat gitu. Sementara extrovert itu diiming-imingi surga, diiming-imingi terus ya. Kamu maunya apa saya? Ayo saya sering belajar ya. Pokoknya yang lebih baik dari bahasa kita sama extrovert. Karena kalau nanti dibalik, nanti capek ibunya nantang terus, sementara anak malah kamu nggak sanggup kalau ditantang. Ya. Nah, cara memotivasi introvert ditantang, extrovert difasilitasi. Oke ya. Respon golongan darah tadi sudah ya. Nah ini ya. Jadi respon golongan darah A, B, O. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Pengaruhnya besar pada stimulus awal. Jadi stimulus awalnya aja. Tapi nanti keputusan terbesar diambil oleh kecerdasan genetiknya. Jadi ini cuma
respon awal spontan karena sifatnya sponsor, kadang dia labil nggak tetap itulah respon daripada dorongan. Dan nah ini kita belajar ini ya. Ini jari tadi jarinya dihafal ya, harus hafal ya. Harus hafal. Ibu jari sensing, ting, insting tengah, insting jari manis, piring jari, ting. Sensing itu seperti ibu jari ya, dia kuat. Orang sensing itu kuat kayak ibu jari, bagus. Dia senang dipuji. Ibu kalau punya anak sensing kasih jempol, dia senang dipuji. Puji bagus, sama yang cantik, pintar, cerdas, semua anak juga sama. Cuma orang sensing itu senang banget dipuji-puji ya, senang pujian. Kemudian thinking, penunjuk. Sensing itu seperti sahabat Utsman bin Affan. Sensing itu nanti ada chemistry-nya harta sebetulnya. Orang sensing tadi yang pertama sensing extrovert, dia disebutnya dikejar harta. Jadi nanti banyak ini yang mesti dikejar harta, artinya orang sensing yang dermawan dia akan seperti Utsman bin Affan, akan kaya hartanya. Ini orang sensing. Jadi orang sensing extrovert atau introvert, kalau sensing extrovert mengejar harta, sensing introvert mengejar harta. Jadi beda-beda nih. Sensing extrovert dia dikejar harta enak banget ya. Dia banyak sedekah, banyak baik, nanti harta ada sendiri. Tapi kalau sensing introvert dia harus bekerja keras lebih kuat untuk mendapatkan harta begitu. Jadi nanti ini chemistry-nya ada di harta orang sensing, dan dia kebendaan ya, kebendaan visualisasi. Kan sensing apa? Panca indera kan, makanya dia pengaruh. Jadi orang sensing itu sebenarnya dikasih benda, misalkan kamu pinter ya sayang, ini mama kasih penghapus hadiah. Yang penting dia ada bentuk hadiah, itu orang sensing. Thinking, jari. Ini orang thinking biasanya yang suka ngatur-ngatur tanpa perasaan. Ya, orang thinking, kenapa thinking begitu? Allah ciptakan thinking itu seperti umat insan, tegas. Orang thinking itu tegas, ya, thinking itu tegas dan objektif. Jadi Allah itu ciptakan orang berbeda-beda supaya di dunia ini penuh dengan warna, gitu ya. Jadi kita kemudian nggak bisa menghakimi orang lain, ih dia mah nggak peka ya, ih dia mah nggak punya perasaan gitu. Karena dulu saya sebelum belajar thinking, karena kita kan mudah menghakimi orang lain, dia nggak peka banget, ternyata ketika belajar thinking kita jadi tahu karakter orang. Kita tahu karakter orang, kita tahu kecerdasan anak kita. Jadi kita nggak mudah untuk menghakimi orang lain dan nggak mudah untuk menjudge orang lain itu salah, orang lain begini, orang lain gitu, nggak mudah. Maka perlu, nanti ada materinya ya. Jadi sedikit nanti saya bagikan materinya. Kita belajar. Tinggi memang dia kurang tepat tapi objektif untuk menjadi hukum hebat. Orang tinggi jurusan hukum nanti kuliahnya gitu. Orang tinggi jurusannya apa nih? Yang tegas. Dia logika juga, berarti jadi dokter spesialis bisa. Orang tinggi nanti kuliahnya kemana? Penghitungan, kalkulasi, jurusan matematika, itu ahlinya orang tinggi. Sementara sensi apa? Sejarawan. Sensi itu hafalannya kuat, bisa jadi hafiz Quran yang kuat. Ya. Kemudian insting ini otak lemah. Insting ini disebutnya kecerdasan indera ketujuh, otak lemah. Insting ini serba bisa. Jadi orang sensi bisa, orang insting bisa, orang insting bisa, orang feeling bisa. Jadi orang insting itu bisa kemana-mana. Maka orang insting gak bisa jadi nomor satu, karena dia bisa semua. Orang insting sana bisa, sini bisa, situ bisa. Jadi kesana sini bisa itu orang insting. Enaknya jadi orang insting begitu. Tapi dia nggak bisa fokus satu. Nanti kesana kemari bisa semua gitu. Jadi insting ini seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi insting diumpamakan seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang serba bisa. Kemudian jari manis apa? Insting. Ya. Tinggi tadi chemistry-nya tinggi itu tahta, kedudukan. Orang tinggi itu dia suka cari apa power. Jadi kalau powernya digeser dia paling nggak suka nih orang tinggi. Ya.
ketika dia punya keinginan, punya power, dan powernya digeser atau ibarat orang nggak bisa ikutin power dia, maka dia paling nggak suka karena dia kalah jabatan atau posisi. Dia senang memberikan kepemimpinan dalam jalur managerialship disebutnya. Insting, chemistry, cari bahagia. Bu Dini biasanya nggak suka cari keributan ya Bu. Intinya cari kedamaian. Ada yang berselisih, beliau akan mendamaikan. Ada yang berselisih, beliau akan cari rumusannya seperti apa. Itu orang insting. Karena disebutnya cari bahagia, chemistry-nya. Kebahagiaan bagi orang insting itu penting, walaupun mungkin secara material sedikit misalkan, tapi kebahagiaannya harus besar. Berbeda dengan orang sensing. Kalau orang sensing itu material, iya, orang sensing itu materialistik, materialistik dalam arti bukan yang sekarang, bukan artinya kebahagiaannya itu dengan memiliki uang, walaupun sedikit tapi dia punya pegangan, walaupun nggak harus banyak, yang penting ada tabungan. Itu orang kebahagiaannya sensing. Tapi insting, walaupun uang sedikit, tapi aku harus tetap bahagia, kebahagiaan. Jadi cara pandangnya yang berbeda, cara pandang yang berbeda terhadap uang atau terhadap material. Kalau orang sensing, dengan uang dia bisa bahagia, belanja segala macam, orang sensing begitu. Tapi orang insting nggak harus ada uang, yang penting bisa bahagia. Itu insting. Intuiting, ini ilmu diperumpamakan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu suka belajar, maka disebutnya intuiting itu kata, mencari kata dan menerbangkan kata. Itulah orang intuiting. Jadi orang intuiting senang baca, senang menyendiri. Orang intuiting itu suka kadang suka menyendiri, belajar, memikirkan hal-hal besar. Terus feeling itu kecerdasan mendengar dan berbicara. Anak saya yang saya bilang kecerdasan mendengar. Jadi dari kecil memang saya sudah putar Quran terus gitu. Tapi jangan lupa orang tua juga harus ngaji ya. Jangan kita manfaatin speaker Quran, orang tuanya nggak ngaji gitu. Jadi speaker Quran itu anak-anak walaupun main ke sana kesini dia kan pendengarannya dengar terus. Jadi feeling, kecerdasan mendengar, kecerdasan empati, dia bisa menjadi tempat curhat. Biasanya orang pilih kalau curhat nyambung. Nah, sementara otak atas ibu nanti ada karakter orang yang nggak suka dengerin curhatan. Ada karakter orang yang dengerin curhatan, ada orang yang nggak suka dengerin curhatan. Itu ternyata dari Stephen ini Bu, otak atas, thinking dan intuiting itu nggak suka dengan curhatan. Apalagi curhatannya nggak penting. Karena intuiting ini otak insani Bu. Dia berbicara hal-hal yang penting, berbicara hal-hal yang besar, berbicara hal-hal yang punya proyek besar. Dia semangat. Tapi kalau cuma ngobrol, kadang-kadang saya dulu ya Bu ya Pak ya, saya memang tidak suka ngomong. Saya kembali lagi, saya kayak kalau habis sensitif, saya kayak habis flashback ke masa lalu. Jadi di pesantren dulu saya nggak suka kumpul sama teman-teman. Saya sukanya menyendiri di masjid, di mall. Itu latihan ceramah sendirian. Saya membayangkan banyak orang-orang yang mendengarkan ceramah saya, atau saya belajar di kubah masjid sendirian aja sambil menghafal. Karena saya kalau berisik itu terganggu, nggak bisa belajar. Nah, ketika tahu hasil tes tipping bahwa saya adalah intuiting, baru saya paham, oh iya, ternyata saya asosial. Tetapi saya sebutnya banyak. Jadi teman-teman parenting, karena disitulah ada kemanfaatan bagi saya. Manfaat atau berorganisasi banyak. Dulu saya jadi ketua kami Kabupaten Bekasi, kemudian ketua BEM juga di kampus. Jadi alhamdulillah prestasi, alhamdulillah dia ini motivasi. Ini alhamdulillah lah. Artinya dengan saya banyak belajar, saya sekolah dulu ranking 1, 2, 1, 2, alhamdulillah. Artinya ini untuk motivasi ketika anak-anak kita dia belajar sesuai dengan kecerdasannya. Itu aja sih yang saya ingin tanamkan. Jadi nanti dia cerdas, bisa punya prestasi sesuai dengan kecerdasan dia. Kayak Ronaldo, dia nggak pintar dalam hal kognitif kecerdasan, tapi dia pintar fisiknya. Jadi pemain bola fokus jadi atlet kan di situ, ada pemain bola, alhamdulillah peluangnya masya Allah kan di sini. Jadi
kita harus fokus dalam satu bidang gitu ya. Oke. Nah sekarang kita konsep mendukung dan menaklukkan ini ya Bu ya. Nah, lihat jari saya Bu. Tadi apa tadi jari? Ibu jari sensing, telunjuk tinggi, jari tengah insting, jari manis, intuitif, jari tinggi, feeling. Sensing mendukung tinggi, nah, sensing mendukung tinggi, tinggi mendukung, ini konsep mendukung ya, mendukung dan didukung. Tinggi mendukung insting mendukung feeling. Kalau intuitif mendukung feeling, feeling mendukung sensing. Contoh saya dengan feeling, contoh ya, berarti apa? Intuitif mendukung feeling, berarti saya ini mendukung anak saya. Orang yang mendukung pasti kan lebih capek dari yang didukung, betul nggak? Seperti ibu bapak mendorong gerobak, yang gerobak didorong enak-enak, tapi kan mendorong gitu ya. Sama begitu, mendukung dan didukung. Intuitif mendukung feeling, berarti saya mendukung anak saya. Bagaimana cara belajarnya? Berarti saya harus memberikan fasilitas terbaik untuk anak saya karena dia saya dukung, ya. Jadi energi saya besar ke anak, ya. Jadi nanti kenapa harus mendorong chemistry atau ke sini karena ada pola ini, pola chemistry hubungan. Contoh menaklukkan sekarang dilompat satu jari ya Bu ya, dilompat satu jari. Sensing menaklukkan insting. Dilompat ya. Sensing menaklukkan insting, insting menaklukkan feeling, feeling menaklukkan thinking, thinking menaklukkan intuitif, dilengkap. Intuitif menaklukkan sensing. Ya. Saya intuitif, istri saya sensing, maka saya menaklukkan istri saya. Andai kata dibalik, yang sensingnya laki-laki, perempuannya intuitif, inilah kejadian suami-suami takut istri. Jadi suami-suami takut istri itu karena kecerdasan genetiknya itu ditaklukkan oleh istrinya. Jadi suaminya ngomong apapun dihadapi istrinya itu kalah terus. Karena itu kayak istri polanya. Iya, ketika suami bilang apapun, istrinya itu akan merasa bahwa apa yang diucapkan suaminya itu tidak ada apa-apanya. Nanti maka ada konfliknya, Jadi konflik saya nanti ada pola-pola pengaturan dalam hal suami istri. Harus seperti apa nih dengan istri jika terjadi seperti itu? Apa yang dilakukan oleh suami jika kejadiannya seperti itu? Karena ini suami-suami takut. Nah, kalau kebalikannya saya menaklukkan istri saya, berarti istrinya nurut sama saya gitu. Jadi nggak capek. Jadi nggak capek ya Bu ya. Benar nggak? Dan ini memang sudah patra seorang wanita adalah nurut dengan suaminya. Maka jika ada seorang istri yang menaklukkan suaminya secara genetik, maka nanti ada penanganannya Bu. Biasanya nanti ada sesi khusus. Jadi biasanya nanti ada sesi khusus. Yes. Jadi nanti ada serangan genetik, ada tahap, ada mantra personality, mantra mentality, mantra morality, mantra spirituality. Jadi ada 4 Bu. Ada 4 mantra dalam kita berkehidupan. Dalam kita berkehidupan itu ada 4 mantra yang mengacu kepada pola kecerdasan kita berpikir. Pertama adalah mantra personality, itu mantra yang pasti bawaan lahir, tidak berubah-ubah, sensing banget, thinking banget, intuitif banget. Dia belum punya apa-apa, belum punya faktor apa-apa. Disebutnya mantra personality. Anak-anak kita ini masih mantra personality, belum banyak hal yang dia dapatkan, belum banyak pengalaman yang dia temui, gitu ya. Kemudian naik mantra mentality. Mantra mentality ini adalah ketika kita sudah banyak digembleng kehidupan kita sendiri, banyak faktor ekonomi, banyak faktor banyak yang membuat kita semakin kuat, itu mentality. Kemudian morality, kita sudah mau berbagi dengan orang lain, kita sudah mau berbaur dengan orang lain. Ini sudah naik mantra. Seperti saya intuitif yang asosial. Kemudian saya naik mantra, bisa bersosialisasi sampai bisa menjadi ketua, ibaratnya kan bisa menjadi
penasehat teman-teman pada saat itu. Artinya ini kan naik mantra kita tuh, mantranya naik. Nanti yang paling tertinggi itu adalah mantra spirituality yang melakukan seluruhnya sudah karena Allah saja. Spiritualitas sudah tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kemudian kita nanti fokus di pada personality dulu. Nah, ada pun kita kan fenotip tadi ya. Fenotip tadi apa? Genetik tambah lingkungan. Genetiknya berapa persen tadi? 20%, lingkungannya 80%. Tapi yang sedikit ini akan mampu merubah karakter kita jika kita mau mengulangi lagi, mau mempelajarinya lagi. Begitu ya, Bu ya. Nah, coba kita lihat dulu sudah ada belum? Udah gitu, gitu. Itu orang tinggi. Makanya kalau orang intuitif itu otaknya itu kan imajinatif dia, Bu. Jadi menggambar terus menggambarkan sesuatu pindah lagi. Perfeksionis, saya mau ngomong perfeksionis. Jadi intuitif itu perfeksionis. Salah sedikit ini nggak mau, harus perfect, harus itu gitu. Itu orang intuitif. Nanti kalau ada hasil tes anaknya intuitif, kita bahas. Sebelum bagus sinyalnya, lumayan bagus ya, biasa sinyal sini yang enter yuk. Pakai simpati. Sebelum tidur minimal nanti ada namanya konsep hipnopanati ya, hypnosleep. Jadi teman-teman ibu sebelum tidur anak-anak ini harus sering dapat masukan, harus sering kita nasihati apa kemauan kita. Nah, jadi anak yang solid ya, anak yang baik sebelum tidur ucapkannya. Karena kondisi otak kita itu dalam kondisi ngantuk, sudah ngantuk, anaknya itu udah ngantuk. Kondisi ngantuk itu yang biasanya dapat ilmu di situ. Nah ini tahu tadi yang pada ngantuk. Biasanya yang ngantuk-ngantuk cepat dapat masuk ilmunya. Ya udah mulai ngantuk biasanya ilmunya masuk. Karena apa? Karena dalam kondisi yang tenang. Kondisi sensing extrovert dia ke panca indera. Matanya ini teliti. Orang sensing itu teliti warna, teliti barang-barang dia. Misalnya perempuan anaknya mau suka pink semua. Ini kalau laki-laki sukanya merah atau hitam semua gitu. Jadi dia suka di warna karena matanya suka dengan kebendaan. Ibu kalau mau ngasih, ini bedanya orang feeling ya. Orang feeling misalkan nih, misalnya kalau mama peluk mau cium udah cukup orang feeling. Tapi kalau sensi nggak cukup, harus dikasih benda. Kalau kasih apa, penghapus, kasih pulpen, kasih tempat pensil, kasih apa kesenangan. Ada kebendaan yang harus dia lihat. Tapi kalau feeling cukup dicium, dipeluk udah. Ini kalau orang ayo mau peluk. Diam. Kecerdasan mendengar orang feeling ya. Muhammad Hanan insting ini jarang, orang insting itu jarang. Tipologi Indonesia itu rata-rata feeling. Karena suka ngerumpi selama ngumpul. Suka ngerumpi Indonesia suka sinetron, feeling. Negara-negara Amerika tipologi itu kecerdasan kebanyakan. Kecerdasan di Amerika itu rata-rata intuitif. Insting jarang di Indonesia ya. Coba kita lihat. Adestama intuitif extrovert. Mana Adestama? Pulang. Ada. Ibu, Ada ibunya. kecerdasan otak kanan atas. Imajinatif indra keenam. Ya. Ini dicatat dulu, nanti saya jelasin bareng-bareng ya sambil jalan. Steven.